Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatid, para sepuh bini sepuh Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barokah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah, saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Sabtu terakhir di bulan Safar, persisnya di hari ke-25 daripada bulan Safar 1443 Hijriyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita sambung dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita banyak dosa karena itulah sudah semestinya kita banyak beristighfar, dan ada andalan istighfar yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, gegedugna istighfar, junjungan tuannya dari segala istighfar ini Sayyidul Istighfar. Kita akan lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, masuk hadis nomor 26. Banyak sekali ini hadis tentang sabar. Ya, karena kita pun banyak ujian, banyak cobaan yang menghampiri hidup kita. Dalam hal inilah kita membutuhkan suntikan motivasi yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan tanda petik supaya kita ini benar-benar terhibur, benar-benar tetap bisa bangkit dari segala keterpurukan, terutama dalam menghadapi ujian, musibah, dan juga di masa pandemi seperti saat ini. Tidak ada yang bisa memberikan motivasi kecuali benar-benar motivasi dari Allah dan Rasulnya melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Nama lengkap beliau masih ingat? Abdurrahman bin Sakhr, ya. Abdurrahman bin Sakhr. Ingat ini beberapa kali saya sering sampaikan tentang Abu Hurairah. Saya ingin
menyampaikan pula nih, saya jadi teringat ada Abu Hurairah itu pernah dalam satu hari 2 kali nangis, tapi 2 tangisannya ini berbeda ya. Ini ada dalam hadis Sahih Muslim nomor 2491. Satu waktu begini Pak, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Abu Hurairah, dan kita kenal Abu Hurairah ini sahabat yang dekat, sahabat yang sangat patuh kepada Nabi. Ini Abu Hurairah ikut bersama Nabi. Tapi bayangkan ketika Abu Hurairah ini adalah di antara sahabat yang terdekat dengan Nabi, hampir 24 jam bersama Nabi, ibunya Abu Hurairah sendiri saat itu belum masuk Islam. Malah kata Abu Hurairah, ibuku malah mencaci engkau ya Rasul. Aku menangis karena dia belum dapat hidayah. Aku menangis karena dia belum masuk Islam ya, nangis. Apalagi ketika mendengar ibunya itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Abu Hurairah melawannya, menyerangnya? Tidak. Beliau datang kepada Nabi, tujuannya minta kepada Nabi agar mendoakan ibunya ini mendapatkan taufik dan hidayah supaya bisa masuk Islam. Karena yang mintanya adalah orang terdekatnya, sahabat terbaiknya, yakni Abu Hurairah, didoakan supaya ibunya Abu Hurairah, yakni Ibu Abdurrahman bin Sakhr ini dapat hidayah, bisa masuk Islam. Jadi ini pelajaran, meskipun ibunya berbeda, tapi sang anak yakni Abu Hurairah tetap bakti, tetap berbuat baik kepada orang tua. Berbahagia kalau bapak ibu sekalian masih punya orang tua, apalagi ibu, itu adalah keramat berjalan. Seorang ibu ditanya, ibu, apa yang lebih menyakitkan dari melahirkan? Apa jawabannya? Yaitu ketika seorang anak hanya sekedar menjawab tuh, padahal cuma doang. Ya Allah, itu lebih sakit daripada melahirkan. Makanya harus dijaga perasaan ibu kita dan bersyukur, beruntung yang masih punya keramat berjalan, jimat hidup kita itu ibu. Nih, pulang Abu Hurairah ketemu ibunya, ketika akan masuk kata ibunya, "Tar dulu, jangan dulu masuk." Nurut Abu Hurairah. Kedengar suara air, kayaknya lagi mandi. Habis itu silakan masuk. Ketika masuk berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nangis Abu Hurairah. Nangis siapa? Nangis bahagia. Jadi sehari itu Abu Hurairah nangis berapa kali? 2 kali. Kalau tadi nangisnya senang atau enggak? Nangis kesel mungkin ya karena ibunya itu mencerca, menghina Nabi Muhammad. Kemudian nangis yang kedua ini bahagia, datang lagi pada Kangjeng Nabi Muhammad mengadukan sudah masuk Islam, senang, berarti doanya Nabi memang benar diijabah. Nah itu kisah Abu Hurairah yang belum saya kisahkan. Jadi banyak sekali kisah-kisah Abu Hurairah. Nanti kita akan berkisah Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah ya, dan mendedikasikan diri dan hidupnya untuk baginda Rasulullah dan tentu untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, baik, termasuk ini hadis nomor berapa? 26 dalam bab sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
telah bersabda, kata Abu Hurairah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan jangan bosan kalau mengucap dan mengulang lagi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, justru bagus gitu ya. Dan insya Allah berarti pekan depan, yakni hari Kamis, berarti malam Kamis itu masuk 1 Rabiul Awal. Kalau di orangnya ada istilah mapag mulut gitu ya, karena masuk bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi. Kanjeng Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u. Kalau diartikan, diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah atau secara perkata, ma tidak, yazalu berhenti. Kalau kata orang Sunda, teeren-eren, artinya terus-terusan, senantiasa. Al-bala'u jadi fa'ilnya, jadi subjeknya. Apa? Al-bala'u, bala, ujian. Bala itu sering diartikan ujian, ada juga yang mengartikan bencana, sehingga tolak bala itu maknanya adalah menolak terhadap bencana, menolak musibah. Tapi kalau umum, bala itu adalah ujian, dan memang sudah janji Allah. Harus ingat ayat andalan kita nih, 155 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim wal ma'an Allah alam bimurdi. Wala nabluwannakum, wa dan la sungguh pasti, yakti niscaya sarwakana kadinya berarti tegas taukid. Nabluwannakum, na di sini kalau dalam bahasa Arab ilmu nahwu dhamir kata ganti nahnu ya, nahnu. Nabluwannakum, bala ujian, kum kepada kalian, dan sungguh pasti kami akan menimpakan ujian pada kalian. Kami padahal Allah, karena memang biasanya ketika bicara kami, kalau Allah menggunakan kami ya, selain itu menunjukkan keagungan Allah, juga ada yang mengartikan bahwa yang menguji hakikatnya Allah, tapi melibatkan beberapa unsur yang lain. Ya, apakah ujian itu nanti berkenaan dengan keluarganya, dengan temannya, dengan sanak familinya, dengan barang-barang kami pokoknya gitu. Nah, itu sudah pasti janji Allah. Maka apa yang harus kita siapkan? Ya harus siap-siap. Nanti di ujung ayat 155, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi berarti kuncinya kudu sabar. Yang nggak gampang, butuh latihan. Yang namanya cobaan, ya cobain istilahnya. Ya kudu siap. Resiko setiap hidup pasti ada resiko hidup. Anak kita ketika anak-anak masuk remaja, masuk dewasa, pada waktunya nanti akan menikah, harus siap nanti akan menikah, harus siap bahwa nanti akan punya istri atau punya suami dan berkeluarga. Ada Pak, sekarang itu lagi rame, ada anak muda ingin berkeluarga tapi nggak mau punya anak. Lagi rame, namanya child free, nggak mau punya anak, katanya takut nggak
bisa ngerawatnya, takut nggak bisa biayainnya. Lagi rame Pak sekarang, aneh ya, istilahnya mau enaknya nggak mau anaknya, kira-kira gitulah. Itu lagi rame ya. Padahal kata Allah sendiri apa itu, jangan takut kami yang memberi rizki, jangan takut miskin, Allah yang memberi rezeki gitu. Nah, maka resiko hidup ini bahwa Allah menjanjikan akan menguji kita. Ma yazalul bala'u bil mu'min. Nah, tapi ketika Allah menjatuhkan, membuat skenario dalam kehidupan kita ada ujian, kata baginda Nabi, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ujian senantiasa menimpa bil mu'mini, orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman, amin ya. Di sini disebutkan bil mu'mini wal mu'minati, pada diri seorang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan. Berarti sabar itu, dan ketika kita menghadapi ujian, dasar landasan pondasinya itu mutlak mesti iman. Iman. Di ayat 153 itu, 155 sebelumnya, 154 wala taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwat, 153 ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan medium apa? Dengan medium sabar dan shalah. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini saya selalu sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ma'as sabirin, menggunakan inna harfu taukid, huruf penegasan. Negaskeun itu ya, naukidan. Kenceng berarti Allah ngingetin, sesungguhnya Allah ma'a, bersama, beserta as-sabirin, orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah rahmatnya bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, maksudnya Allah akan membantu orang-orang yang bersabar. Jadi orang bersabar akan bersama Allah, atau Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Ini janji Allah dalam Al-Quran ayat 153. Di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Sejalan dengan hadis ini, ma yazalul balau bil mu'mini wal mu'minah, maka sama-sama kudu didasari dengan iman. Kalau nggak punya iman, Pak, susah, takut duluan. Karena kita iman, percaya, bukan sekadar percaya ya. Jangan anggap bahwa percaya seperti percaya. Kamu percaya nggak kepada saya? Percaya secara manusiawi. Percaya kepada Allah, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Tuh lengkap pada Allah. Percaya nggak kalau ketika kita diuji Allah akan memberikan kemudahan? Percaya, iman. Percaya tidak dibalik ini semua ada hikmah? Percaya. Percaya tidak semua yang kita jalani itu ada ganjaran, ada pahalanya? Percaya. Berarti itu iman. Ketika seorang anak sekolah sedang ujian, jangan berkata, di mana Pak Guru? Gurunya ada, sedang mengawasi. Sama ketika kita menghadapi ujian, menjalani ujian kehidupan, jangan bertanya di mana Allah. Allah ada. Allah senantiasa sami'un basirun,
mendengar, melihat. Khabirum bima ta'malun, mengawasi, memonitoring terhadap apa yang kamu kerjakan, tahu. Jadi jangan nanya di mana Allah. Allah mengawasi. Itulah pentingnya dasar iman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu, minta tolong. Jadi kalau nggak ada sabar, nggak ada sholat, dengan apa lagi kita minta tolong pada Allah? Dengan sabar. Nggak gampang, betul. Jangankan bapak, saya juga sama. Terus kita semua belajar, berlatih. Apa yang kita bahas ini harus kita jadikan implementasi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai hadis 26 ini kita terus belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Ini kurikulumnya, sumbernya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu beliau tapi dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahai sumber dari Allah. Nah, ujian senantiasa menimpa orang mukmin, laki maupun perempuan. Terus-terusan. Siapa tuh? Ya. Itu menimpa fi nafsihi, pada dirinya, diri kita nih masing-masing. Wa waladihi, anaknya, anak kita diuji. Dan yang namanya ujian proporsional, sesuai porsinya. Kata anak susah, kata kita gampang. Ya susah itu menurut dia, menurut anak kita. Menurut kita sebagai orang tua, orang dewasa, mungkin gampang. Kata anak kita yang SD kelas 1, dia belum bisa kali dan bagi dalam pelajaran matematika. Susah kata dia. Siapa belet ini kali yoga. Iya. Kata kita yang dewasa, kata kita yang orang gede. Anak kita belum tentu. Dan butuh pembiasaan, pembelajaran. Kita pun sama dalam kehidupan ini. Awalnya mungkin yang baru berumah tangga belum terbiasa harus mendengarkan apa kata istri. Belum biasa harus berselisih pendapat dengan istri. Kaget ketika mendapatkan tekanan dari mertua. Belum biasa. Biarin, entar juga belajar. Hidup pun begitu. Bapak baru pindah tinggal di satu kampung, komunitas yang baru, ketemu dengan orang baru, ya kudu siap belajar. Semuanya juga butuh belajar. Belajar itu ada dua. Belajar, alhamdulillah, kita ilmunya dari baginda Rasulullah, hadis, dan tentunya dari Allah juga, dari ayat-ayat Al-Quran. Juga yang kedua, melalui pengamalan aplikasi yang ada di kehidupan kita yang nyata. Belajar. Kenapa salah oge? Cuma istilahnya bukan trial and error. Kan suka ada itu ya? Trial and error. Trial and error teh, trial mencoba, error ya error. Bagusnya bagaimana? Trial and learn. Learn teh belajar. Kita mencoba dan kita belajar. Kenwe aya salah saeutik nama ngare belajar. Terus sama seperti anak kita yang usia setahunan baru belajar jongkok, merangkak, berdiri, terus sama. Hidup itu begitu. Jangan kaget. Apa yang kita lihat di sekeliling kita itu jadikan media belajar. Belajar KBG, belajar. Nah, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, dan pada hartanya. Tadi di 155 walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, harta. Cuma saya ingin ingatkan, ini pernah sekali saya sampaikan. Ketika kita kehilangan harta, ketika kita
kebakaran rumah, ketika kita kehilangan anak yang kita cintai, pada hakikatnya yang menjadi objek ujian atau nu diuji nate bukan harta, bukan anak, bukan rumah yang kebakaran, bukan, tapi objek ujian itu adalah keimanan. Ya, keimanan. Karenanya ketika kita punya apa saja yang Allah beri, jangan disimpan di hati kecuali iman. Jangan sampai ketika barang, benda, harta masuk ke dalam hati, itu barangnya hilang, itu rumahnya kebakaran, naudzubillah, iman atau hati ikut kebakar. Cukup iman saja yang di hati, hartamu cukup di genggaman di tangan kita. Itu zuhud, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Dunia di genggamanmu, jangan sampai dunia mengendalikan kita. Tong dek dikendalikan ke dunia, orang kudu mengendalikan dunia. Boga syukur tuh boga tekunan naon. Alhamdulillah begitu. Hidup mah walu ya cekolot oge. Waktuna perlu aya tong pusing. Hidup mah gitu, jalani saja dulu. Nah, fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqallaha, sehingga ya di sini dhamir huwa, ia bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi, bertemu dengan Allah itu maksudnya apa sih? Bertemu dengan Allah nanti ketika hari kiamat kita bisa bertemu dengan Allah. Dalilnya surah Al-Kahfi ayat 110. Kutipan di ayat ini, di ujung ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah a'lam bimuradi. Faman kana, faman maka barang siapa, sahaja, siapa saja, kana yang ada, yarju raja, berharap, bercita-cita, barang siapa yang mengharap, bercita-cita, liqa'a, perjumpaan, ya, Rabbihi, dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin, percaya akan bertemu dengan Allah, kapan? Dalam tafsir Jalalain, ini kata saya ada tafsirnya, yakni setelah dibangkitkan dan menerima pembalasan. Karena kita kan dibangkitkan lalu mendapatkan balasan setelah di kiamat. Itu pertemuan, perjumpaan, ya. Falyamal amalan salihah. Kalau yakin, percaya bakal bertemu dengan Allah, maka apa? Hendaklah ia beramal saleh. Berarti konsekuensi kalau kita percaya akan bertemu dengan Allah, itu kerjakan amal saleh. Dan memang dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ada ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, wajah, seur berarti banyak, jamak. Wajah orang beriman, wajah orang-orang beriman pada hari itu, hari kiamat, ya, yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, nadhirah, berseri-seri, ya, bercahaya sesuai dengan doa wudu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma, ya Allah, bayyid secara bahasa baydun itu putih, maksudnya cemerlangkanlah, bayyid wajhi, wajahku, yauma pada hari, tabyaddu wujuh, bersinarnya
wajah-wajah orang beriman, berserinya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu nanti wajahnya berseri. Ya, mudah-mudahan kita semua ini berseri. Amin ya rabbal alamin. Walaupun maaf secara fisik kita tidak glowing, kalau anak-anak zaman sekarang bilang tidak putih, tapi kalau berwudu masya Allah Pak, berseri, indah. Kita saja nih kalau bertemu orang kok wajahnya adem, enak, walaupun tadi kulitnya tidak putih, itu ada cahaya wudunya, ada athar sujudnya, bekas sujudnya. Nah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sauda, aswad apa artinya? Hitam. Dan pada hari kiamat itu nanti ada wa taswaddu wujuh. Ada yang hitam kelam, wajah orang-orang yang tidak beriman. Yang lawannya berarti kayaknya bagus juga ini kita baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, gitu. Abu Hasan Al-Asy'ari ketika membahas ayat wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha kepada Tuhannya lah, ini kepada Allah Ta'ala, nadhirah, orang-orang beriman itu nadhirah, melihat. Jadi kita di surga itu nanti nih bisa melihat Allah. Cuma ada pertanyaan, berarti apakah Allah ada di surga? Bukan begitu. Saya kasih analogi, perumpamaan lah biar gampang. Khawatir kalau ada ungkapan melihat Allah di surga, nanti ada yang menyangka Allah ada di surga dong. Berarti Allah menempati satu ruang. Nah, gini. Saya Japrian dengan Pak Didin. Pak Didin, di situ kelihatan ada bulan nggak? Iya, di rumah saya juga ada bulan. Nah, apakah bulan ada di rumah kita maksudnya? Bukan, gitu ya. Di surga ada satu kenikmatan yang besar. Kalau kita sekarang bicara nikmat surga, wah, ada walungan. Walungan apa? Ada bengawan, ada sungai susu nggak pernah basi. Ada sungai khamar arak yang tidak memabukkan, tapi ladzatan lisyaribin, lezat bagi orang yang meminumnya. Nah, madu dan sebagainya. Tuh. Ada bidadari. Bidadari masih muda, pokoknya masih segar, masih fresh istilahnya. Tapi itu semua kalah dengan kenikmatan apa? Melihat Allah. Itu kenikmatannya. Kita dari sekarang ini itu, padahal kenikmatan yang besar adalah melihat Allah. Nah, kita semua percaya akan berjumpa dengan Allah. Nah, maka berdasarkan dalam ayat tadi ada korelasi, ada keterkaitan, ada hubungan bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah. Dalam hadis ini, hatta yalqallaha, sampai ia bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Nanti kita ini kan menjalani kehidupan. Selama kehidupan ini kita diuji oleh Allah. Wah, banyak banget ujian. Biarin. Itu memang hidup. Resiko. Kemudian hatta yalqallaha, sampai bertemu dengan Allah. Ya berarti meninggal. Kemudian nanti kita akan mendapatkan balasan. Seperti halnya tadi ayat liqa'a rabbih ayat 110, berjumpa dengan Allah, nanti kita akan apa? Akan melihat, termasuk juga mendapatkan balasan. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apa itu? Maka barang siapa yang beramal meskipun sebesar biji sawi, biji atom berupa kebaikan, ya rohu, ia akan melihatnya, melihat balasannya. Termasuk ujian, kita akan mendapat dan melihat balasannya. Wa ma alaihi khati'atun, dan ketika dia kembali itu apa?
ketika bertemu Allah, ketika kembali nanti, wa ma alaihi khati'atun, dan dengan tidak membawa kesalahan pun atasnya. Artinya pulang nanti wasilah kita banyak menghadapi ujian dan menghadapinya dengan sabaran, sampai pulang itu dalam keadaan bersih tanpa dosa. Masya Allah. Ada hadis yang mirip-mirip dan dulu pernah saya sampaikan, saya kutipkan. Begini kata Nabi, ma yusibul muslim, tepati-pati atau tidaklah menimpa, yusibu musibah, al muslimah kepada seorang muslim, min nasobin, satu berupa nasobin. Nasobin itu apa ya? Rasa sakit yang terus menerus. Kayak siapa itu? Kayak Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, menurut satu riwayat 18 tahun. Kata istrinya, Kang, istilahnya, akang ini Nabi, minta dong sehat, minta dong sembuh sama Allah. Neng, akang ini sehat puluhan tahun, sakit baru dikasih 18 tahun. Malu, Masya Allah, segitu, sampai segitunya gitu ya. Maka kita harus melihat lebih banyak nikmat dari Allah. Kita ini juga harus banyak bertafakur betapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketimbang susahnya, ketimbang tidak enaknya. Tidaklah apa itu menimpa seorang muslim berupa musibah, yakni apa? Nasobin, sakit yang terus menerus, wala wasobin, nah, wasob capek, wala hammin, kabingung ya, kekhawatiran pada pikiran, wala hazanin, sedih biasanya karena sesuatu yang hilang, wala adzan, adzan lain adzan begini, adza, kesusahan hati, termasuk adzan itu bisa dimaknai pilara kalau kata orang Sunda. Wala ghammin, gham ya, ghammin itu sesuatu yang menyakiti, termasuk kabingung tadinya. Hatta syaukatu, sampai pun duri yusyakuha, yang menusuk pada dirinya, orang kacuga, kena paku dan sejenisnya, kena beling dan sejenisnya, illa apa janjinya itu, kata Nabi, illa melainkan kafarallahu biha, Allah akan menghapus, bahasa kitanya ngifaratan, buku dijilid di tukang fotokopi, bahasa Inggrisnya itu cover. Cover itu maknanya tutup, hapus juga sama. Ya ditutup, dihapus. Kita punya kesalahan, dihapus. Wasilah ujian-ujian tadi itu disebut 7 ya, 7 ini sebenarnya sudah mewakili semua jenis musibah. Tadi kan ada wasobin, nasobin, kemudian apa lagi? Hammin, hazan, adzan, gham, syaukah. 7 saya bahas nih. Ini 7 sudah mewakili semua jenis musibah yang dialami oleh kita, yang dialami oleh seorang hamba ya. Itulah bukti rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya ya. Dan itu semua dinilai sebagai sebuah kebaikan, dan pastinya akan dibalas dengan kebaikan pula. Tadi nasobin itu adalah ta'ab. Ta'ab itu kelelahan, kecapean karena adanya hambatan. Apa saja? Misalnya kita mau melakukan sesuatu lalu terhambat dengan kondisi fisik, sakit akhirnya, maka itu termasuk nasobin. Kemudian tadi wala wasabin. Tadi wala wasobin, wasobin itu sakit yang terus menerus, wasob. Dan biasanya baik nasobin
nasobin itu kecapean dalam melakukan sesuatu lalu ada hambatan, juga yang kedua berupa rasa sakit yang terus menerus, seperti mungkin ada tetangga kita, kerabat kita yang masih sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya seringkali membuat kita tergelincir di soledad. Untuk apa? Untuk mencari solusi dengan yang justru dilarang. Udah mentok nyari kemana lagi ya, sampai ada naudzubillah min dzalik menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, termasuk jangan sampai ya naudzubillah min dzalik mendatangi dukun. Maka ini harus berhati-hati. Kalau ini dikasihkan sebagai sebuah kemusyrikan, maka jangan dilakukan. Itu ujian juga. Apa saya harus datang kali ke dukun? Itu ujian juga, hati-hati. Lalu tadi ada wala hamun itu keresahan, kekhawatiran. Biasanya kalau khawatir masa yang lalu atau masa yang akan datang. Sieun budak itu bisa sekolah, sieun. Nah, biasanya di masa lalu atau yang akan datang? Yang akan datang. Jadi hamun itu maknanya adalah kekhawatiran atau apa tadi? Keresahan di masa depan. Lalu tadi wala hazanin, hazan kan suka ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun, al-huzn maknanya adalah secara bahasa sering diartikan kesedihan ya, nggak akan ujug-ujug sedih kalau bukan karena adanya keresahan jiwa ya, baik tadi disebabkan nasobin maupun wasobin tadi. Nasobin kelelahan, kecapean, kesel, akhirnya nangis. Wasobin sakit yang terus menerus, dia sakit. Ya Allah, balik kiamat. Saya ya Allah. Nah itu adalah huzn. Biasanya efek sebab pengaruh dari dua hal tadi, bisa itu. Ya. Kemudian yang keberapa? Kelima, wala adza. Ya, adza. Ada ayat begini. Bukan ayat. Ayat juga ada. Ada doa. Kalau Bapak mungkin doa ingatnya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Saya gunakan yang gampang-gampang saja yang sering ketemu. Alhamdulillah, beres dari toilet nih, beres pup, beres BAB, beres pipis dan sejenisnya, pelong tuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba secara bahasa, zahaba itu pergi, yang telah memergikan, maksudnya menghilangkan apa? Anni dariku apa? Al-adza, pilara, rasa nyeri. Tadi udah makluh, kalau kata orang Sunda kaberatan ya. Makanya mau BAB, buang air besar. Kalau pipis berarti kehampangan gitu ya. Tadinya sakit ditahan, plong sudah keluar. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani, dan Allah yang telah mengafiakan aku. Sehat deui, geus keluar ayeuna mah. Plong, baca doa. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Adza itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kelima ini kan adza. Kita ini diuji dengan adza. Ya. Adza itu sesuatu yang memenuhi 4 unsur tadi. Ya, unsur apa tadi? Nasobin, wasobin, hazan, apalagi tadi? Hamun. Nah, inilah namanya apa tadi? Adza. Kalau kata Sunda bilangnya pilara, rasa nyeri, sakit gitu. Yang keenam tadi kata Nabi, ghamun. Ghamun itu asyadul hazan. Asyad itu banget, sedih banget gitu ya. Au
alhamus syadidu jiddan. Intinya sangat menderita atau teramat sedih sekali, sedih banget. Saya yakin secara proporsional ya, karena kan kita tidak bisa menyamakan. Wah, tamat ke berat atau pak ujian teh, kita nggak bisa bilang begitu, karena tadi saya bilang yang namanya ujian itu proporsional, sama pakai rezeki proporsional, porsi-porsinya. Cek bapak mungkin 100.000 mah letik, lain mah gede, nah gitu. Itu proporsional, punya porsinya masing-masing. Nah, jadi menderita, sangat sedih, mungkin kita pernah, dan itu sifatnya subjektif, sesuai subjeknya. Dan Allah menguji itu pas, tidak kurang tidak lebih, geus kuduna kitu. Kunaonnya Allah teh kieu amat, hirup kurang teh jadi kieu. Ih, bukan berarti Allah benci sama kita, bukan. Ya, kalau itu adalah ujian ya. Sebab Allah sedang menguji keimanan kita, dan Allah yakin kita itu mampu, kita itu insya Allah kuat, yakin. Makanya ucapkan la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Jadi kalau adza itu gomun itu sangat sedih. Jadi dari 1 sampai 5 kemudian 6 ini, semua perasaan-perasaan itu adalah sebenarnya sesuatu yang wajar. Akan tetapi jangan sampai terlarut dan menjadikan hilang kesadaran, termasuk hilang iman. Kesadaran, sadar itu dari bahasa Arab. Sadar itu sodrun. Sadar itu sodrun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, isyrah, lapangkanlah sadri, ya. Isyrah li, lapangkanlah untukku sadri, dadaku, dada. Tapi ini majaz, yang dimaksud bukan dadanya, tapi apa yang ada di balik di dalam dada, yakni kolbu, hati. Oh, yang dilapangkan itu hati. Orang yang sadar itu ketika hatinya on, tersambung kepada Allah, hatinya di dalamnya ada iman. Tuh, maka ketika ada berbagai ujian, masalah kehidupan yang menimpa kita, jangan lepas kendali, kudu tetap sadar. Sadar bukan sekadar sadar eling, tapi bisa saja eling itu maknanya zikir, iman tersambung terus kepada Allah. Jangan lupa, ketemukan duit, ingat Allah. Sedang ada masalah musibah menimpa, ingat Allah. Makanya ketika orang meninggal ditinggalkan oleh orang yang dicintai, nggak boleh tuh gegau marah, nangis yang kelewat batas, tidak boleh. Sedih hal yang manusiawi, tapi jangan berlebihan, jangan sampai lepas kendali, lepas kontrol. Kontrol itu kan mengendalikan, tidak terkendali akhirnya sombong dilemparkan. Wah, ini nggak benar. Maka di sini kita dasarnya tadi ada iman. Yang terakhir dari 7 ini, yang ke-7 berarti adalah asyaukah, adalah tertusuk duri. Ini cuma simbol saja, isyarat saja. Tertusuk duri ini biasanya karena satu kegiatan, satu pekerjaan yang bisa menyebabkan tadi yang tadi 1 sampai 7 itu. Misalnya kita ini lagi sedih, tidak terkontrol, akhirnya kena duri dan sejenisnya. Maka itu semua kejadian itu jika diterima dengan penuh sabar dan tawakal, berserah diri kepada Allah, maka itu semua akan menghapus dosa-dosa karena
diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Hadis ke-26 dalam bab sabar ini, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan bahkan kata Abu Isa ini adalah hasan sahih. Semoga bermanfaat dan menjadi pengokoh, terus pemotivasi terus untuk kehidupan kita yang mungkin ada saja ujian kehidupan yang menimpa kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Enggak. Ujian yang kita terima itu apakah selalu berupa kekurangan, musibah, atau bencana, atau kelebihan dan kesuksesan itu juga berupa ujian? Baik. Bagaimana cara membedakan itu? Baik. Dalam surah An-Naml ayat 40 ada kutipan ayat yang merupakan kutipan ucapan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan singgasana. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Hadza, ini adalah min fadli rabbi, dari karunia, dari anugerah, dari fadl, pemberian dari Allah, dari Tuhanku. Kita sering lihat tulisannya itu ya di mobil, nyahodeh mobil anyar, hadza min fadli rabbi. Ya. Tapi jangan lupa ada lanjutannya. Itu meskipun kesuksesan, pemberian dari Allah, ini bukan kesusahan kan? Kata Bapak kan, apakah selalu kesusahan atau bisa juga berupa tadi misalnya saya bilang harta misalnya ya. Iya. Itu juga bisa. Buktinya kata Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, tuh bala deui wae. Agar liyabluwani, bala, agar Allah mengujiku, kata siapa? Nabi Sulaiman. Aashkuru, nah wing teh syukur gitu. Apakah aku bersyukur, am akfuru, ataukah aku ini kufur nikmat? Jadi jangan duga, jangan kira, aduh tuh bukan duit ujian, aduh anak sakit ujian, buah-buah sehat oke ujian, dipakai ibadah atau tidak, kan gitu. Giliran kergering we Gusti hampura tara salat, kan gitu kan ingat ke Allah, kamari kemana ya, kan gitu kira-kira. Jadi yang namanya ujian tidak selalu yang mengenakkan. Maaf, tidak selalu yang tidak mengenakkan, tapi juga yang mengenakkan pun itu ujian. Jauh-jauh usia rata-rata di atas 50 tahun. Anak kita ngasih, Pak, nih kue coklat, kue ulang tahun, kue bolu. Wah, gula doang yuk. Cek nungora mah ngeunah, tapi coklat mah aduh aing gula doang, kan gitu. Bisa berpenyakit, kira-kira gitu. Ini sama ujian-ujian juga. Ingat ayat kedua surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, Allah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan dina hirup ye, kan hirup teh berlain hese doang, senang oge aya, kita suka juga ada, bukan duka saja, sukacita duka cita ada di dalam kehidupan, termasuk hidup kita sedang berjaya, hidup kita sedang di atas, pan hirup oge eta ge. Itu semua kenapa Allah ciptakan kehidupan kematian? Liyabluwakum, agar Allah menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Keur seneng amalna bener henteu,
sedang punya harta benar atau tidak dalam beribadah, kita itu ujian. Nah, Bapak alhamdulillah bisa beribadah pun bisa jadi ujian. Ya ujub tuh bisa ibadah teh. Jangan sampai bisa ibadah lalu ada sikap ujub, bangga diri, takabur, sombong. Aing mah ya ibadah. Pak, jangankan barsiso, dulu kan selalu bilang ulama saja ada yang salah barsiso. Tongboro barsiso. Dulu ada malaikat karena sombong Azazil. Jadi iblis kan. Kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tadi Azazil, bagian dari malaikat. Maka kita dalam berbagai kondisi kehidupan kita harus tetap bersabar, sabar di berbagai keadaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk bersabar. Maka terus dawamkan diantaranya doanya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi karim ya Allah ya mujibaz sa'ilin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma arinal haqqaqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qadri undha wa dhakar wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.